warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita sehat wal afiat serta kesehatan, keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian nasihat agama buat diri kita, bekal kita kelak di akhir yaumil qiyamah. Salawat beriringan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, di sini kita hampir memasuki bulan Islam, yaitu bulan Muharram. Di sini kita akan menjelaskan faidah, keutamaan penetapan bulan Zulhijjah, apa yang harus kita lakukan ketika datang bulan Zulhijjah dan ketika di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram. Para hadirin wal hadirat yang harus kita ketahui, bayanu ma yutlabu fi awwalil 'am, menjelaskan apa tuntutan perkara ketika di awal tahun. Di dalam kitab yaitu Kanzun Najah Wasurur fil Ad'iyah Ma'surah allati tashrah as-sudur, yaitu karangan Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Quddasul Makki Asy-Syafi'i. Beliau wafat yaitu pada tanggal tahun 1277 bertepatan 1335 Hijriah. Di sini banyak keutamaan-keutamaan ketika di awal bulan Muharram. I'lam, ketahuilah, annal Muharram syahrun azim, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Wa fadluhu katsirun amim, dan banyak kelebihan keutamaan di dalamnya. Wa huwa afdalus syuhur lisawmi ba'da Ramadan, bahwa bulan Muharram itu lebih utama, lebih afdal bulan-bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Kemudian bulan Dzulhijjah
summal hijjah, summal qa'dah, summa sya'ban. Nah, inilah yang harus kita ketahui bulan Muharram dan di awal bulan Muharram. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan dalam kitab ini bahwa syahrullah al-Muharram afdalul ashhuril hurum al-muqaddam. Kemudian di sini juga dijelaskan Ibnu Hajar rahimallahu taala. Ibnu Hajar meriwayatkan annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya diriwayatkan Hafsah yaitu istrinya Rasulullah alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya ia berkata dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, barang siapa berpuasa di akhir hari min Dzulhijjah, di akhir dari bulan Hijjah, maka di akhir bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 26 Juni. Sekali lagi, akhir dari bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 26 Juni. Maka akan masuk di awal bulan Muharram yaitu tanggal 27 yaitu di bulan Juni. Inilah ketentuan akan masuk di awal Muharram 1447 Hijriah. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah hadis, siapa berpuasa di akhir hari, satu hari daripada bulan Dzulhijjah, satu hari berpuasa, wa awwal yaumin minal Muharram, dan di awal satu hari berpuasa daripada bulan Muharram, ja'alallahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanatan. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa ketika itu di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Dzulhijjah, baginya pahala kafarata khamsina sanah, penembus bagi dosanya selama 50 tahun. Ini dosa-dosa kecil, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang ketika melaksanakan puasa sunnah ketika itu. Apa niat puasanya ketika itu? Yaitu niatnya nawaitu sauma ghadin sanata lillahi ta'ala. Saya berpuasa sunnah besok hari karena Allah Ta'ala. Para hadirin, maka jangan kita lalai, jangan kita lupa. Maka ketika melaksanakan puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka fadilahnya banyak sekali. Kemudian apalagi sambungan ayat hadis tersebut, wa sauma yaumin minal muharram bisaumin salasina yauman. Berpuasa sunnah satu hari daripada bulan Muharram dengan puasa yaitu puasa 30 hari. Subhanallah. Satu hari kita berpuasa sunnah daripada di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak puasa 30 hari ketika itu. Inilah kelebihan orang yang berpuasa sunnah di bulan Muharram. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sunnah apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fadilah ketika di bulan Muharram. Banyak sekali fadilah-fadilah di kitab Kanzun Najah wa Surur. Di sini dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama qala syekhuna wa syekhu masyayikhina al-arif bi rabbih al-mannan sayyiduna wa maulana Sayyidul Ahmad bin Zaini Dahlan rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Beliau menyebutkan zakara ba'duhum, menyebutkan sebagian mereka ulama annahu yaqra'u fi awwali yaumin minal muharram ayatul kursi salata mi'atin wa sittina marratan ma'al basmalati fi kulli marratin. Dijelaskan di sini bahwasanya ketika di bulan Muharram, di awal bulan Muharram, apa yang dianjurkan, apa yang harus kita laksanakan? Barang siapa membaca di awal-awal bulan Muharram, yaitu ayatul kursi. Ayatul kursi termasuk dalam surah Al-Baqarah sebanyak 360 kali beserta bismillah fi kulli marratin pada tiap kali ketika membaca ayatul kursi. Bagaimana caranya para hadirin? Contohnya ketika membaca ayat Al-Kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nah, di awal bulan Muharram kita membaca ayatul kursi berserta basmalah, fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Apa keutamaannya ketika membaca ayatul kursi? Sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada benteng, ada fondasi, yaitu terjaga daripada syaitan yang terkutuk pada tahun itu. Maka ketika seseorang membaca ayatul kursi sebanyak 360 kali, maka ia aman dari gangguan syaitan. Subhanallah. Inilah kelebihan ketika seseorang yang membaca ayatul kursi. Wa fiha minal fawaid ma la yu'addu wa la yuhad. Dan kelebihan ketika orang yang membaca al-kursi juga faidah ma la yu'addu wa la yuhaddu, tidak ada terhitung dan tidak ada terbatas baginya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ayatul kursi salah satu fadilah di pada bulan Muharram. Dan jangan lupa kita juga membaca doa di awal bulan Muharram yang sebagaimana doanya, ya Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini doa ketika di awal Muharram, yang artinya, ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan keadaan, ubahlah keadaanku menjadi keadaan yang terbaik dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu, wahai yang maha perkasa lagi maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat diri saya sendiri, para hadirin wal hadirat bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.